Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog kita kali ini masih dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, bab rahasia solat. Kita sampai pada bacaan doa iftitah. Sekarang kita masuk pada bacaan Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tentang makna hanifan, condong total hanya kepada Allah, tidak mengikuti kehendak diri, serta menafikan syirik dalam solat. Untuk itu maka dialog ini kita beri judul condong hanya kepadanya. Saudara, suara angin menelusup lembut di sela-sela anyaman dinding bambu. Di antara gulungan benang dan segelas air putih, penenun duduk tenang, matanya menerawang. Pengelana mendekat dengan langkah pelan, wajahnya menampakkan tanya yang dalam. Berkatalah pengelana, "Tuan penenun, aku membaca Hanifau wa ma ana minal musyrikin." Apa makna condong itu jika arah dan daya yang membentuknya bukan berasal dari kehendakku? Kata penenun, "Kau telah mendekati pintu pengelana. Hanif bukan hanya condong, tapi menjauh dari segala selain dia. Itu adalah miringnya eksistensimu dari seluruh belokan hawa menuju satu titik yang menjadi poros segalanya." Kata pengelana, "Tapi bukankah aku yang memilih condong? Bukankah aku yang menghadap? Aku yang mengucap?" Kata penenun, "Itulah semu terbesar. Apakah kau yang memilih arah, atau arah itu yang menarikmu diam-diam? Kau tidak bisa berkata, 'Aku menghadap,' kecuali jika kau tahu mengapa kau menghadap, kepada siapa, dari siapa, dan dalam keadaan apa kau menghadap." Kata pengelana, "Lalu apakah semua gerakku hanya bayangan dari gerakan yang bukan milikku?" Kata penenun, "Tepat. Bahkan ketika kau merasa memilih untuk menaati, itu pun bukan karena kehendakmu. Dengarlah apa yang dikatakan sang wali. Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukannya atas kehendakku sendiri." Kata pengelana, "Lalu apa artinya menjadi hamba jika hamba masih menyisakan rasa memiliki dalam penghambaan itu?" Kata penenun, "Tak ada artinya. Seorang hamba sejati tak menyertakan dirinya dalam kepemilikan amalnya. Jika ia berkata, 'Ini solatku,' maka ia masih bersyarikat. Tapi jika ia berkata, 'Ini adalah yang dititipkan Tuhan dalam gerakku,' maka ia telah memahami." Kata pengelana, "Tapi bagaimana bisa, penenun? Bagaimana bisa aku solat tapi tidak mengakuinya sebagai perbuatanku?" Kata penenun, "Karena yang sejati bukanlah engkau yang melakukan, tapi yang memperjalankanmu. Kau hanya tempat berlalunya perintah, seperti lembah yang dilalui angin." Kata pengelana, "Aku takut bahwa bahkan dalam ibadahku ada syirik halus yang tak terlihat, seperti benang halus yang tak terasa saat melilit." Kata penenun, "Ketakutan itu adalah cahaya awal ma'rifat. Syirik bukan hanya menyembah berhala, tapi menyangka bahwa kau punya daya dalam ketaatanmu sendiri, padahal dia yang mengajarkanmu bagaimana, dari mana, dan untuk apa kau menghadap kepadanya." Kata pengelana, "Lalu bagaimana aku bisa membersihkan diri dari syirik itu?" Kata penenun, "Dengan membiarkan dirimu menghilang dalam kehadirannya. Jangan katakan aku taat, tapi katakan dalam batin, dia sedang menampakkan taat melalui diriku." Kata pengelana, "Seperti cermin yang tak mengklaim bayangan yang terpantul." Kata penenun, "Ya, dan cermin sejati justru jernih karena tak menyimpan apa-apa. Solat seorang hanif itu bukan gerakan tubuh semata, tapi condongnya seluruh wujud menuju Allah tanpa sisa.
Kata pengelana, lalu apakah mungkin aku mencapai keadaan itu, Penenun? Kata Penenun, tidak. Selama kau masih menyangka bahwa kaulah yang akan mencapainya. Tapi iya, jika kau biarkan dia yang membawamu ke sana. Angin diam, pengelana menunduk. Di matanya ada air bening, bukan tangisan, tapi kejernihan. Ia tidak bicara lagi. Penenun kembali menunduk ke benang. Kali ini bukan untuk merajut kain, tapi untuk melarutkan keberadaan. Baik saudara, demikian penyampaian dialog kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Silakan ikuti dialog-dialog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.